Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan channel Ilmiah Alamiah Islamiyah, channel yang berisi tentang keilmuan. Kali ini saya akan share bagaimana cara mengobati sakit gigi. Bismillah. Sakit gigi ini penyebab awalnya memang rata-rata atau kebanyakan ini karena giginya berlubang lalu kemasukan makanan sehingga makanan tersebut busuk, tumbuhlah bakteri-bakteri pembusuk. Nah, bakteri pembusuk ini menginfeksi ya kan, akar gigi, jaringan gigi, ya kan, menginfeksi saluran darah yang ke gigi, akhirnya bengkak. Nah, menjadilah sakit gigi, senut. Kalau sakit ini tidak kunjung sembuh, infeksinya ini bukan hanya di gigi saja, dia menjalar. Kalau gigi yang bawah, ya otomatis ke pangkal gigi, langsung naik ke atas, naik di pelipis. Kalau gigi yang di atas itu sama, menjalar dia. Nah, kalau infeksinya parah, kalau di rumah sakit ini kadang-kadang sampai dilubangi, masukin semacam pembersih atau tisu, katakan tisu atau pembersih, masukin, tarik dari sini. Tujuannya biar tidak infeksi. Jadi sakit gigi itu kalau sudah parah, senut-senutnya di pelipis ini, maka mata ini akan terpengaruh karena infeksi ini. Begitu juga dengan operasi pencabutan akar gigi. Ini kalau tidak beruntung, yang terpengaruh adalah saraf mata, bisa sampai buta atau matanya sakit tidak kunjung sembuh. Kalau pengobatan yang sering dilakukan oleh tabib-tabib bahasa alam, ini melihat kondisi giginya dulu. Kalau sudah bengkak, senut-senut sampai enggak ketulungan, enggak bisa nahan senut-senutnya, sampai enggak bisa tidur, maka bengkaknya ini diobati dulu. Seperti itu. Karena berawal dari infeksi bakteri pembusuk yang ada di gigi, misalnya gigi itu lubang atau gini udah hilang, baru ada infeksi di situ. Nah, maka karena bakteri bermula dari situ, ini harus disteril. Bakteri yang ada di situ harus dimusnahkan dulu. Caranya bagaimana? Yang sudah terbukti ini bekicot, ujung bekicot pukul aja, potong, tak, pakai palu kah, pakai batu kah, pakai pisau kah, tak. Nanti airnya diambil pakai kapas, taruh di kapas. Kapas ini tempelkan di lubang gigi tadi, slep. Kalau nggak ada lubangnya ya tempelkan saja, tahan, biar dia nempel di dagingnya gigi, di akar gigi tadi. Nanti air bekicotnya akan membunuh semua bakteri yang ada di gigi tersebut, sehingga bakterinya tidak bisa memproduksi bakteri pembusuk lagi. Tinggal bakteri-bakteri yang sudah terlanjur menginfeksi saluran darah. Air bekicot banyak sekali, hanya dengan menggunakan air bekicot saja bengkaknya mereda dan sembuh. Alhamdulillah seperti itu. Terus kalau untuk infeksinya sudah menjalar, berarti sudah ada bakteri pembusuk yang sudah masuk, ini harus minum herbal yang mampu membunuh bakteri. Yang terbagus apa? Yang terbagus
Propolis, sampean beli propolis cair, macam-macam propolis, tapi diusahakan propolis yang dari daerah yang suhunya dingin, dari daerah kutub, misalkan propolis New Zealand atau propolis Inggris, England, atau propolis Turki, pokoknya daerah dingin. Jadi propolis ini semakin dingin semakin bagus kualitas propolisnya. Jadi dari daerah dingin semakin bagus propolisnya. Terus kemudian propolis ini diencerkan, air segelas, tetesi dengan propolis. Berapa tetes? Melihat berat badan Anda. Kalau berat badan Anda ini kok 55, berarti 6 tetes. Berat Anda kok misalkan 62, berarti 7 tetes. Per 10 kg berat badan 1 tetes. Seperti itu. Diaduk, ngaduknya jangan pakai besi. Pokoknya propolis harus menghindari besi atau logam. Ngaduknya bisa pakai sendok plastik atau kayu. Diminum sehari 3 kali. Tapi kalau mau lebih kuat lagi, jos lagi, ini yang terkuat ini, antibakterinya, antiseptiknya perkuat, sampean nyari daun sirih 19 lembar, nyari pandan wangi, kalau bisa batangnya atau akarnya, akar pohon pandan wangi, jangan daunnya, terbagus batangnya atau akarnya. 1 batang saja, kalau bisa batang sama akar tersebut, ditambah daun sirih tadi 19 lembar, direbus, air kesal tenggelam, direbus mendidih. Nah, air tersebut diambil 1 gelas, tetesi propolis sesuai berat badan Anda, per 10 kg berat badan 1 tetes propolis. Setelah itu diminum sehari 3 kali. Dia akan membunuh semua penyebab infeksi yang ada di saluran gigi kita sampai saluran mata tadi, sampai sini nih. Jadi ini kalau sudah nyampe sini harus ada yang diminum. Yang diminum yang terkuat itu. Jadi pakai propolis saja. Kalau sudah sembuh ya sudah. Kalau belum sembuh, cari daun pandan, akar pohon pandan dan batangnya, ditambah dengan tadi daun sirih, direbus, airnya diambil, tetesi propolis, diminum. Kalau gigi ini sudah senut kok tetesi air bekicot nggak sembuh, berarti mungkin bukan air bekicot yang cocok. Karena tetap saja cocok-cocokan, walaupun air bekicot ini tergolong manjur untuk urusan antiseptik, antibakteri. Tetesi propolis, lubang gigi tadi, tes, tahan, perih sedikit, tahan. Karena propolis itu antibakteri juga, sama. Itu. Kalau untuk pembekaman, titik terapinya ini, jadi di rahang ini harus dibekam, dimana di situ bengkaknya ini dibekam, biar darahnya ngalir. Karena bengkak ini darah tidak ngalir. Dengan bekam ini darah bisa ngalir. Sakit giginya sebelah sini, ini dibekam. Sakit gigi sebelah sini, ini dibekam. Titik yang sakit itu dibekam. Ditambah titik di pelipis ini, titik sakit mah ini, lambung, asam lambung ini, ini dibekam. Terus sakit mah itu dibekam. Baik yang di ulu hati persis ini pak jari sebelah kanan atau pak jari sebelah kiri bekam. Terus di bawah ini belikat ini tengahnya persis ini bekam. Ini titik asam lambungnya dibekam. Jadi kalau sakit gigi
asam lambungnya dinormalkan, titiknya dibekam plus titik gigi, seperti itu, insya Allah sembuh. Tapi kalau asam lambungnya tidak dinormalkan, susah untuk sembuh. Yang menormalkan asam lambung itu apa? Herbal yang rasanya sepet. Herbal yang rasanya sepet, seperti pohon pisang, bisa untuk asam lambung. Ciri khasnya yang rasanya sepet, seperti itu. Jangan terlalu banyak, karena ketika rasa sepet terlalu banyak dikonsumsi akan menurunkan gula darah. Kalau Anda masih muda normal saja, nggak masalah. Tapi kalau sudah tua, efeknya gula darahnya turun menjadi lemes. Tetapi yang diminum tadi, akar pohon pandan, kemudian daun sirih, ditambah propolis, ini sudah mengobati sakit mah, sakit asam lambung juga. Kelebihannya di situ. Tinggal pantangannya. Pantangannya apa ya? Kalau sakit gigi yang jelas, yang pertama jangan mengonsumsi yang sifatnya ekstrim, misalnya dingin banget, mengonsumsi es, hindari dulu selama proses pengobatan. Mengonsumsi yang panas-panas, misalkan bakso, ya dihindari dulu, ya kan? Apalagi bakso masih mendidih, nah dihindari dulu. Pedes, makan cabai, ya kan? Bukan makan sambal, ini dihindari. Seperti itu. Yang terlalu asam, misalkan, mohon maaf, wedang rosella, asam, terlalu asam, asamnya luar biasa. Apalagi ngasihnya rosella terlalu banyak, ini dihindari dulu. Yang ekstrim-ekstrim dihindari. Tujuannya ya biar tadi asam lambungnya tidak naik, ya kan? Sakit giginya juga tidak kumat. Selebihnya hindari begadang, hindari kondisi tubuh terlalu dingin, misalkan hujan, ya kan, tidak pakai jas hujan, hindari dulu. Karena masuk angin bisa menyebabkan sakit gigi juga. Walaupun masuk angin ini urusannya usus dan lambung, efeknya sampai ke gigi. Kemudian pantangan asam lambung apa? Ini juga hindari makan mie dan minum kopi. Kalau kopi hitam, bikinnya direbus, tidak apa-apa. Tapi kalau kopi, misalkan kopi-kopi yang pakai krim, hindari dulu. Bisa memicu asam lambung. Apalagi kok makan mie bareng dengan minum kopi, jadi nggak sembuh-sembuh sakit giginya. Karena asam lambungnya tidak turun, sakit mahnya tidak mereda. Itu pantangannya. Sebelum tadi dibekam, sebaiknya diterapi pijet refleksi. Pijet refleksi. Boleh pakai teknis pijet getar saraf. Seperti itu. Yang pertama titik refleksinya yaitu gigi, baik di kaki atau di tangan sama. Jadi ini kuku, ada biasanya warnanya menghitam dikit di bawah kuku kulit tipis ini. Ini yang dipijeti, dipijet ini, diuyak ini, pakai minyak. Ini pakai minyak. Diuyak, ini titik gigi. Di kaki pun sama. Kaki sama kaki. Jadi kaki sama sini titiknya. Diuyak. Setelah itu titik hormon hipofisa. Ada di sini hormon hipofisa, mengatur seluruh hormonal. Kenapa? Karena yang sakit gigi berhubungan dengan asam lambung. Agar asam lambungnya cepat normal. Titiknya mana? Ini ibu jari nih. Mohon maaf, kaki saya naikkan ibu jari
Ini di sini, ini diuyak titiknya ini diuyak ini. Ini diuyak ini. Pecet-pecet. Diuyak. Rasa sakit. Ini hormon hipofisa. Kalau tadi ini adalah titik gigi. Kali ini hormon hipofisa. Nah, setelah itu baru titik lambungnya dipijat refleksi. Mana titik lambung? Ini telapak kaki. Ini satu jari, ini kan ini cekung persis. Satu jari di bawah cekung ini. Nah, ini titik asam lambung. Ini diuyak. Kalau perlu pakai sesuatu yang keras, misalkan kayu. Diuyak bentar. Pindah. Kalau pakai kayu bisa pakai tusukan. Set, 1, 2, 3, 4, lepaskan. Sebelahnya, tuh, 2, 3, 4, lepaskan. 1, 2, 3, 4, lepaskan. Ini usus. Sampai sini. Terus sampai sini. Usus. Karena bisa jadi asam lambung itu disebabkan oleh bakterial usus, oleh angin yang dari usus. Jadi sakit gigi juga bisa disebabkan oleh angin dari usus. Makanya ini pijat refleksi. Satu jari di bawah ini cekungan persis ini, satu jari bawahnya. Nah, tidak di bawah cekungan persis enggak, geser dikit. Nah, terus sampai sini, ini terus ini. Kembali lagi, tusuk lagi, tuh 2, 3, 4, lepaskan. Tuh 2, 3, 4, lepaskan. 1, 2, 3, 4, lepaskan. Terus 4 tusukan, 4 detik ditusuk, lepaskan, ganti lagi, nanti balik lagi. 3 kali tusukan sudah cukup. Ini untuk urusan titik mah yang ada di kaki. Seperti itu. Ini pijat refleksi ini penting untuk orang sakit gigi. Jadi intinya itu. Nah, kalau sudah ini dilakukan semua dalam waktu 1-2 hari tidak mereda, berarti permasalahannya jelas, sudah jelas sekali. Permasalahannya ada di usus. Sakit gigi itu hanya simptomik, bukan sakit utama. Permasalahannya utama ada di usus. Sudah dikasih propolis, sudah diberi air bekicot, senutupnya masih sudah minum propolis, ya kan? Rebusan daun sirih dan batang akar pandang sudah, dibekam sudah, dipijat refleksi kok sudah, tapi kok masih sakit gigi. Ini bisa dipastikan karena ususnya bermasalah. Maka bakterial usus harus disusun, harus diatur. Setelah itu setelah minum tadi propolis, air daun sirih tadi, ini dihentikan. Kalau masih sakit gigi, 3 hari setelah minum itu masih sakit, hentikan. Herbalnya ini hentikan. Kalau yang di giginya boleh, tapi yang diminumnya dihentikan. Diganti apa? Diganti Cleantalk. Cleantalk itu produk herbal dari klinik pengobatan bahasa alam. Bisa dicari di Tokopedia. Jadi Cleantalk biang tape. Tulisannya seperti itu. Sebenarnya bukan biang tape. Cleantalk ini memang herbal yang difermentasi dengan bakteri dari buah sawo yang bertujuan untuk mencuci usus, membersihkan usus. Kotoran-kotoran yang ada usus biar rontok, biar terbuang semua. Anda bisa membuat fermentasi dari susu, tapi kurang efektif. Kenapa? Karena kalau pakai lactobacillus, habitat lactobacillus ini subtropis. Membuat yogurt itu harus dijaga di suhu 25 derajat. Lebih dingin lebih bagus. Misalkan kok 20 derajat, 19 derajat boleh. Tapi lebih dari 25 derajat ini busuk. Tidak jadi fermentasinya, lactobacillusnya mati karena suhunya panas. Nah, suhu kamar Indonesia itu 32 derajat.
Maka yogurt itu kalau diproduksi sudah dari pendinginan tadi, diambil, dikemas, digelas, ditaruh 2 jam saja di suhu kamar, mati lactobacillusnya. Diminum, ya manfaatnya lactobacillusnya nggak ada, hanya hasil fermentasinya saja. Susunya mudah diserap oleh tubuh, oleh usus. Tapi efek tadi, ya kan, biostaternya sudah nggak ada. Maka yang terbaik clean talk. Anda lihat buah sawo itu loh, kalau ditaruh di meja, dibiarkan saja, tidak akan busuk. Dia semakin lama semakin lunak. Bahasa Jawanya dalu, semakin melunak. Nanti setelah lunak sekali dia tidak busuk, tidak lumer. Kalau mangga dibiarkan semakin lunak, dalu, habis itu lumer, cair dia. Di bawahnya banyak air nih. Kalau sawo enggak, dia akan kering. Kenapa? Karena tidak terjadi pembusukan. Bakteri buah sawo ini mampu melawan bakteri-bakteri yang datang yang membusuk itu. Nah, ini bakteri ini kita ambil, kita sterilkan, kita gunakan sebagai starter untuk pembuatan clean talk. Nah, clean talk langsung diminum, nggak perlu tambah air udah. Kalau posisi seperti itu. Kalau nggak kuat asamnya, sebenarnya nggak terlalu asam sih. Tapi kalau nggak kuat boleh diencerkan dengan air. Tapi kalau kuat langsung diminum gitu aja. Seperti itu. Minum clean talk sehari 4 kali. Nanti 2 hari ini bersih usus. Ya kan? Insya Allah nanti mulai tidak ada produksi angin yang masuk ke gigi tadi. Udah sembuh insya Allah. Tinggal bagaimana ini kalau sudah posisi tadi diobati terus minum clean talk, itu terapinya apa? Terapinya udah nggak ada sebenarnya. Tinggal sampean harus melakukan yang namanya senam masuk angin. Bisa dilihat videonya di channel Ilmiah Alamiah Islamiyah, di channel ini. Maka sampean subscribe channel ini, cari nanti di channel ini senam masuk angin. Udah saya contohkan titiknya mana saja nih senam masuk angin. Atau sampean lakukan senam imunitas. Jadi melakukan senam masuk angin paling ya 1/4 jam, 20 menit selesai. Senam imunitas pun sama, lakukan 1/4 jam atau 20 menit, udah cukup. Sehari sekali cukup. Ini nanti sampean sakit giginya akan langsung mereda, insya Allah seperti itu. Kenapa? Karena tadi di awal sudah diobati sakit giginya. Ya kan, asam lambungnya diobati. Belum mereda, berarti usus kasusnya. Berarti usus, sakit usus, bakteri usus naik ke lambung, menjadikan asam lambung. Angin dari lambung ini, ya kan, menjadikan giginya sakit. Bakteri dari lambung ini naik ke mulut, menginfeksi gigi menjadi sakit. Bisa jadi seperti itu. Penyebabnya usus, bersihkan usus, normalkan usus. Insya Allah seperti itu. Saya semoga apa yang saya jelaskan ini bisa Anda terima, bisa Anda pahami. Kalau sudah sakit giginya hilang, yang terakhir ini, kalau giginya lubang, coba dihancurkan sekalian gigi yang lubang itu. Daripada ditambal nanti masuk makanan lagi, sakit gigi lagi. Kalau giginya sudah hampir habis, habisi sekalian. Caranya gimana? Ya kan? Bisa Paramek, bisa Naspro, ditumbuk halus, taruh di kapas, tempelkan. Kalau lubang masukkan ke gigi. Kalau giginya tinggal dicongkot, tempelkan di gigi itu. Ya kan? Ditahan 4 jam. Setelah itu kapasnya diambil, gigi ini tarik, kas. Biasanya patah. Kalau sudah patah, sudah rata, nanti daging ini naik, tumbuh dia. Karena udah nggak ada tulang, dia tumbuh melapisi, menjadi daging yang keras, kayak gusi. Akhirnya apa? Tidak pernah sakit gigi lagi. Jadi tidak ada pencabutan akar gigi, tetapi Anda tidak sakit gigi lagi. Sehingga apa? Saraf mata Anda aman. Saraf mata Anda aman. Karena tidak
ada operasi pencabutan akar gigi. Insya Allah seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Taufik dari negara Kabupaten Jemberana, Bali mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.